Persija EVOS dan juga tim Pikmi untuk memperebutkan bootcampnya. Masih belum kelar persengketaan bootcamp di antara kedua tim ini. Kita bakal lihat apakah masih lanjut atau tidak dari kedua tim yang berawalan huruf P. Tampaknya dari Pikmi mereka masih kekeh turun dan bakal bertemu. Ini dia newcomer lawan Legend. Yes, ini dia Legend dan juga pendatang baru. Siapa yang bakal memenangkan fight yang ada di bootcamp kali ini karena semuanya mengamankan bagian tengah. Sebuah space sudah mulai diberikan dan ada cicilan damage yang diberikan ke seorang Vexi. Vexi masih bisa selamat dan bertahan dengan vektornya tapi bakal dicari oleh dua pemain dari Persija EVOS. Iya, kita bakal lihat masih sengit juga. Tampaknya semuanya turun di area yang sama. Tapi kita bakal lihat apakah akan pendatang yang datang juga. Karena dari sebelah-sebelah pegunungan, Morph juga mendekat ke arah mereka. Ya, Pikmi, sang pendatang baru tampaknya tidak segan untuk menantang Legend dari PMPL Indonesia. Betul. Bahkan satu pemain dari Persija EVOS sudah mulai sekarat itu. Ada Lynx yang sudah cukup low HP, ada lemparan granat yang diberikan juga ke depan sana, tapi dari Persija EVOS mereka melakukan setup dengan sangat baik dan ini terbagi loh Flo. Pikmi dia ngontrol lantai satunya, sementara lantai dua dikontrol full sama Persija EVOS. Ya, dari keduanya mereka mengontrol setengah-setengah dari bangunan U, bangunan Y, pokoknya tengah dari bootcamp ini. Dan tampaknya juga ada fight di sisi yang lain, tampaknya di Painan. Sudah ada fight juga di antara dua tim kali ini, tapi masih ada di layar kecil kita. Betul, masih belum terlalu dempet mereka karena yang berdempetan duluan adalah Persija EVOS dan juga tim Pikmi. Kali ini granat lagi-lagi dilemparkan namun masih belum memberikan damage ataupun memberikan sebuah knockdown di antara kedua tim ini dan temponya agak sedikit nurun karena nggak ada yang mau greedy, nggak ada yang mau blunder untuk di early game dan first match mereka. Wajar, ini game pertama Pasa. Wajar, tidak ada tim yang mau kalah dan Lynx lihat dia sekarat dan dia langsung tarik mundur lebih menjaga posisi di belakang. Karena kalau udah masalah trading, sulit untuk dia memenangkan fight jika one on one dan tampaknya kita bakal lihat newcomer lawan Legend juga nih. Betul NFT sekali. atau 2-1 NFT sekarang menghadapi Enkins. Yes. Oh iya, gue lihat Dibuat matanya agak naik gitu, jadi agak lebih garang, udah gak bersedih lagi, tapi kayaknya bakal bersedih untuk seorang Boychill. Untungnya dia merespon dengan sangat baik, lemparan granat dilakukan oleh seorang Mobia, tapi berpindah tempat tadi. Tidak terlalu banyak damage yang diberikan dan kembali lagi menuju ke arah posnya kali ini. Jar Jar juga masih berada di bagian lantai 2, tidak memberikan step yang terlalu banyak, tapi pergerakan stepnya sudah mulai terdengar. Tiga pemain dari Enkins sudah mulai mendekat menuju ke arah pertahanan dari 21 NFT. Iya, tampak kita bakal lihat shotgun pun sudah menjadi semakin populer juga di season kali ini. Tampaknya SOBSK sudah dipegang, Tiga orang mulai menggerebek juga kali ini, tapi kita bakal dari Enkins lagi maju, tapi lawan mereka lompat ke arah bawah, tapi Boychill tampaknya tidak bertahan lebih lama lagi karena sudah ada trading yang terjadi di antara player-player dari Enkins. Ya betul, -1 dan sepertinya Boychill dipulangkan ke arah lobby. Agak sedikit melebar tadi menuju ke arah sebelah kiri, tapi dijaga dengan sangat baik oleh seorang Linux. Kehilangan satu pemain namun Jar Jar juga ikutan tumbang. Sekarang kondisi berimbang 3 lawan 3. Oke, lihat di bootcamp tampaknya fight pun terjadi dan what happened? Apakah dari Pikmi belum selesai? Belum selesai, masih tuker-tukeran pemain mereka tampaknya. Dan ini bakal bingung observernya mau ngambil yang mana karena dua fight di dua tempat yang berbeda terjadi secara bersamaan. Ramar juga berhasil diamankan. Tumbang kembali satu pemain dari pemain 21 NFT. Sementara dari Enkins tadi juga sudah kehilangan satu anggota mereka. Dan sepertinya dari arah bootcamp Pikmi masih terjadi dan Pikmi masih mengontrol juga bagian tangganya, tapi Enkins juga sudah mulai melakukan fight-nya kali ini. Tiga pemain dari 21 NFT mendekat secara bersamaan dan Enkins tumbang ngambil satu anggota mereka. Harusnya hanya menyisakan satu pemain terakhir yang ada di bagian sebuah ruangan, bakal didobrak langsung sama seorang Flippy. Dua ada bakal shotgun masih belum connect dan ada backup yang diberikan oleh pemain-pemain dari 21 NFT. Satu orang lagi datang dari bagian belakang dan rata sudah. 21 NFT berhasil menguasai daerah Painan Pure. Walaupun mereka harus menumbalkan satu anggota mereka. Viral, what? Tahu itu dia nggak lihat. What happened man? Lynx berhasil mendapatkan satu namun shotgun berikutnya gagal mendapatkan korban kedua dan Morph memulangkan bersih-bersih mereka sukses dan Persija EVOS menjadi tim kedua menyusul Enkins yang dikalahkan oleh 21 NFT. Genesis Dogma benar-benar menahan langkah mereka tapi granat sudah mulai dimasak. Kali ini bakal dilemparkan menuju ke arah broken wall di mana Flippy sudah mulai maju ke arah sana. Jump shot diberikan namun masih belum berhasil dan granat juga masih belum berhasil mendapatkan poin dan ada tembakan yang begitu menyakitkan dengan DBS-nya. Satu diamankan namun Dreadnought terjadi dengan sangat cepat. Masih ada backup dari Herlings dari bagian atas dan Ramores juga memberikan backup dari bagian luar compound ini. Iya, kita bakal lihat ini pertukaran peluru terus berlangsung juga dari GD. Mereka pun harus berhati-hati. Zona pun berjarak 300 meter. Bukan jarak yang mudah untuk dilalui. Flippy, tadi player yang bisa dibilang cukup berbahaya dalam fight pertama mereka di Painan. Sekarang harus di-revive secepat-cepatnya. Sedangkan Chang bakal bleeding out. Menyisakan kali ini pemain GD hanya 3 player yang bertahan. Flank pelan-pelan bangun juga. Free shot! Spray down! Tapi Lizer untungnya masih dapat satu, harusnya bisa dapat dua, tapi percobaan kedua pun dimulai kali ini. Lynx ditumbangkan kali ini, bakal mendapatkan pemain ketiga dan ternyata dari GD flanknya begitu baik, mempulangkan NFT menuju ke arah lobby. Iya betul, sama gue juga.
saat ini belum mengantongi elimination, malah knock player mereka. Tapi dari KG, Moskow langsung dipulangkan ke lobby dan tiba-tiba 24 player saja yang tersisa kali ini Pasta. Dan dari 13 tiba-tiba tinggal 11 tim yang tersisa. Wolfie karena tadi ada satu patahan lagi yang terjadi, sementara RRQ sudah mendapatkan 5 poin elimination. Sementara Boom Esports juga sudah mulai bergerak melihat ke arah depan sana. Bigetron hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka yang turun ke arah bawah. Spovel, tumbang, Yuhai tumbang, last man standing. Hanya bisa berenang-renang di arah laut kali ini. Wah, tapi kita bakal lihat tadi Boom tampaknya Ponbit yang comeback ke tim lamanya lagi. Hanya hijrah sebentar, sudah mulai menggalak lagi nih. Mulai menjadi pemain yang patut diwaspadai kembali oleh tim-tim lain termasuk Alter Ego. Betul, ini CLBK-nya sukses. Dikejar loh, dikejar loh sama Kimain kali ini. Oke, dicari sampai ke air. Bawah. Dapat angle buat nge-shoot nggak, tapi Kimain tahu di bagian bawah ada dua pemain yang sedang melakukan proses revive, tapi dia nggak ngedapetin satu pijakan untuk memberikan tembakan menuju ke arah Bigetron Villains kali ini. Dan Mort juga dipulangkan ke arah lobby, RRQ pulang di peringkat ke-9 dengan 7 elimination. Oke, kita bakal juga pakai dari tim nomor 9 ARF dipulangkan ke arah lobby, 8 tim, 7 tim tersisa saat ini karena Pinky pun dipulangkan ke arah lobby. Dan satu persatu, tim aura nyayur player sudah mulai pulang. Ini aura nyayur, Morph juga harusnya nyayur ini dan so far so good bagi mayoritas tim-tim yang baru join kali ini. Tapi Glue masih bertahan hingga #5, berarti sudah mengantongi 3 poin placement. Paling nggak oleh Glue. Betul, udah mendapatkan poin placement yang lumayan banget. Sementara dipaksa. Udah selesai, tinggal 4 tim yang tersisa. Aura kali ini bakal menembak menuju ke arah Boom Esports yang ada di bagian air. 1 lawan 1, tapi sepertinya dari Genfos bermain objektif. Satu player yang di-lawn oleh Bigetron menuju ke Aura. Memberikan impact yang cukup meyakinkan untuk tim Aura saat ini. Tapi Boom nggak bisa bertahan lama. Kimain, last man standing dipulangkan ke arah lobby. Dan kali ini tinggal 3 tim yang tersisa. Enak banget. Santapan dari Genfos. Gimana? Melon saya menyesal atau tidak? Low toss dilakukan, tapi kali ini Aura masih bisa bertahan. Gak bisa, dan winner chicken dinner untuk Morph. Mereka nyelip di waktu yang tepat, Wolfie.